Shalom, selamat pagi. Sebelum memulai hari ini, mari kita dengarkan Morning Wisdom. Seorang ibu yang duduk di kursi roda pada suatu sore duduk bersama anaknya di tepi danau. Tidak lama kemudian sang ibu bertanya, "Burung apakah itu yang di seberang sana?" Sang anak menjawab dengan sopan, "Bangau, Ibu." Tapi tidak lama kemudian ibu itu bertanya lagi, "Lalu yang putih itu burung apa?" Anaknya menjawab dengan nada sedikit kesal, "Ya bangau, Ibu." Ibunya terdiam, tidak lama kemudian bertanya lagi, "Lalu yang terbang itu burung apa?" Anak ini menjawab dengan kesal, "Ya bangau, Ibu. Masa Ibu tidak melihat? Kan sama saja, burung yang ibu tanya tadi dengan yang terbang sama, burung bangau." Sang ibu kemudian mulai menangis. Dia berkata pelan, "Dulu engkau duduk di pangkuan ibu dan engkau bertanya pertanyaan yang sama berulang-ulang. Dan aku menjawab pertanyaan yang sama itu sebanyak 10 kali. Tapi saat ini aku hanya bertanya 3 kali, tapi kamu membentakku 2 kali." Si anak terdiam dan menyesali. Kemudian dia memeluk ibunya. Berapa banyak dari kita yang sering kali melupakan ibu kita. Ibu yang telah melahirkan kita, merawat kita, mendidik kita. Pastinya kalau ibu yang baik, dia akan bahkan bisa berkorban segalanya. Kalau posisi kita sebagai seorang ibu, kita akan berbuat segala sesuatu demi menyenangkan anak kita. Apalagi kalau anak kita sedang sakit, mungkin kita pernah berdoa kepada Tuhan, minta tolong aku saja yang sakit Tuhan, jangan anakku. Tapi banyak anak-anak melupakan perbuatan dan kasih ibunya kepada mereka. Hari ini, coba kita renungkan kembali. Apakah kita masih punya waktu untuk datang melihat ibu kita yang mungkin sudah tua, mungkin sudah banyak lupa? Pernahkah kita mendengarkan keluhan-keluhannya? Pernahkah kita sekedar menghibur saja di sisinya? Apa yang dia lakukan kepada kita puluhan tahun lalu ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa, baru belajar bicara, baru belajar makan, baru belajar mengenal kehidupan. Ibu yang selalu mendampingi kita. Dalam Yohanes 19 ayat 25-27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia dalam rumahnya. Detik-detik menjelang kematiannya, dalam kesengsaraannya, Tuhan Yesus tidak melupakan ibunya. Dia menitipkan ibunya pada murid yang dikasihinya. Dia berkata, "Sekarang dia anakmu." Lalu dia katakan kepada muridnya, "Sekarang dia ibumu." Hingga Maria, ibu Yesus, tinggal di rumah murid itu. Memang Alkitab tidak menceritakan di mana Yusuf, di mana saudara-saudara Yesus yang lain. Tetapi kita belajar dalam kesengsaraan, detik-detik menjelang kematiannya, Tuhan Yesus tetap mengingat ibunya. Dia tahu ibunya seorang perawan yang mau menanggung resiko. Bukan hamil dari benih laki-laki, tetapi dari Roh Kudus, sehingga melahirkan dia menjadi manusia ke dunia.
Dia mengingat pengorbanan ibunya pastinya. Dia mengingat pasti hari-hari bersama ibunya. Sehingga ketika menjelang kematiannya, dia pun mengingat bagaimana ibunya telah merawat dan membesarkannya. Sehingga dia teringat untuk menitipkan ibunya pada murid yang dikasihinya. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita benar-benar memperhatikan ibu yang kita kasihi, ibu yang telah melahirkan dan membesarkan kita? Jangan melupakan dengan alasan kesibukan, dengan alasan tidak senang karena ibu selalu cerita itu aja. Mulai dari saat ini, ikutilah teladan Yesus dengan tidak melupakan ibu yang telah mengasihi kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.